الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Bapak Haji Paijan, Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Wal-Mukarram Al-Ustadz Faiz SPDI, bil khusus Al-Mukarram Pamanda Al-Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali berkumpul di Masjid Jami Al-Faizin melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga perkumpulan kita ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan semoga yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita diganti dengan kemudahan, permasalahan kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah takdirkan kita bisa haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah semoga putra putri kita, anak cucu kita, keluarga besar kita dijadikan anak yang soleh wassolehah, dijadikan ahli Quran, dijadikan ahli sujud, dijadikan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih malas salat semoga dimudahkan untuk salat, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang belum ibadah di masjid semoga dimudahkan menjadi ahli masjid, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya keras semoga dilembutkan oleh Allah, yang memiliki perangai yang buruk diganti dengan sifat-sifat yang baik, dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Sulaiman Nuri, Sayyid Kanusalim, Sayyid Qadir Al-Jilani, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad, Saribadillah Salam Jami'a Abaina Mahatina Jaddatina wala kulli tasallah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas bahwasannya ketika terjadi gerhana matahari dan terjadi gerhana bulan, itu bukan menjadi pertanda lahirnya seseorang atau wafatnya seseorang, akan tapi itu murni tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar apabila ada yang berkata sebagaimana di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh ini terjadi gerhana dikarenakan ada orang hebat yang lahir atau ada orang hebat yang wafat. Di antaranya ialah wafatnya putra Nabi besar Muhammad yang bernama Ibrahim. Jadi ketika Nabi mendengar ini terjadi gerhana dikarenakan wafat putranya Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim, Nabi besar Muhammad marah. Kemudian Nabi besar Muhammad berkhutbah dan menjelaskan akidah umat yang salah, bahwasanya ini semua murni kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran akan terjadinya kiamat.
Jadi gerhana ini baru contoh kiamat. Jadi Allah Zat yang Maha Kuasa itu maha mampu membuat matahari dan bulan tidak lagi bersinar seperti biasanya. Sebagaimana Allah mampu meredupkan cahayanya, Allah juga mampu untuk menghancurkannya. Maka itu dengan adanya gerhana, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah, untuk berdoa, untuk sholat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat matahari, lihat bulan, gak ada dosa, gak ada salah, tapi Allah maha mampu meredupkannya. Lah apalagi kita manusia yang besar saja mudah bagi Allah untuk diredupkan, apalagi kita makhluk Allah yang kecil. Maka jangan berani-berani berbuat dosa. Maka itu harus bertobat kembali kepada Allah agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qiraatih, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahara, membaca salat gerhana dengan bacaan yang keras, dengan bacaan jahar. Jadi kata Sayyidah Aisyah, itu Nabi besar Muhammad salat gerhana matahari itu jahara dengan bacaan yang keras. Sebagaimana Jumat itu meskipun siang tapi dibaca jahar, dibaca keras. Fa shalla arba'a raka'atani fi raka'ataini wa arba'a sajadat. Dan Nabi besar Muhammad itu sholat setiap satu rakaat ruku'ani, 2 kali ruku. Jadi sholat gerhana itu 2 rakaat, tapi setiap satu rakaatnya 2 kali ruku. Ya. Nabil jangan deket-deket ini, takut jatuh jauhan. Nah, jadi 2 rakaat, tapi setiap satu rakaatnya 2 kali ruku. Nah, rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca surat, habis itu ruku. Kan habis ruku normalnya iktidal. Nah ini tidak. Habis ruku bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku lagi. Ruku yang kedua. Habis ruku yang kedua baru sami Allahu liman hamidah. Ya, iktidal baru sujud. Itu baru 1 rakaat. Jadi 1 rakaat 2 kali ruku. Nanti rakaat kedua bangun dari sujud yang kedua, rakaat yang kedua normal seperti biasa, baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Habis ruku bangun lagi. Ya. Bukan iktidal, tapi bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku yang kedua. Sami Allahu liman hamidah, iktidal, baru sujud. Jelas Pak ya? Jadi sholat gerhana itu berbeda dengan sholat sunnah biasanya. Itu kata Sayyidah Aisyah, riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, tapi setiap 1 rakaatnya 2 kali ruku. Ya. Wa arba'a sajadat, dan 4 kali sujud. Sujudnya normal. Kan setiap 1 rakaat 2 kali sujud. 2 rakaat berarti 4 kali sujud. Wa hadza lafdzu Muslim. Ini lafaz Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Dalam riwayat lain itu Nabi kita Muhammad memerintahkan munadian, ya, itu kalau sekarang dibilang Bilal, ya, Bilalnya siapa ini? Untuk berseru as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, sebagai tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Jadi nggak ada qomat, karena adzan dan qomat itu khusus untuk sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat fardu 5 waktu itu adzan dan qomat. Tapi kalau sholat sunnah nggak ada adzan, nggak ada qomat, hanya ada nida, namanya nida. Ya, kayak taraweh. Sholatu sunnat taraweh raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Sama.
as-salatu sunnatan li idil fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Ya, sama as-salatu jami'ah, as-salatul kusuf jami'ah. Nah, makanya lafadznya berbeda-beda. Karena memang tidak ada tuntutan bacaan secara khusus. Intinya ada as-salatu jami'ah, peringatan, pertanda, pemberitahuan bahwasanya sholat akan segera dimulai. Jelas Pak ya? Jelas. Baik. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Jadi tadullu ahaditsul bab. Hadis ini menunjukkan bahwasanya anna sholatal kusuf waradat bi kaifiyatin mukhtalifatin. Bahwasanya sholat gerhana itu banyak macam-macam hadisnya. Hadisnya begitu banyak mengenai sholat gerhana. Ya. Caranya juga macam-macam. Cara pertama, mayufidu anha raka'atani kabaqiyatin nawafil. Salat gerhana itu sama hukumnya. Caranya sebagaimana salat sunnah biasa, cuman 2 rakaat. Ya, tanpa 2 kali ruku. Ya, setiap rakaatnya tanpa 2 kali ruku, sama kayak salat sunnah qabliyah, sama kayak salat sunnah ba'diyah. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan kalau gerhana bulannya misalnya terjadi jam 3 malam atau jam 2 malam. Nah, di Masjid Al-Faizin mungkin mengadakan, di masjid-masjid lain mungkin mengadakan, ternyata banjir, mau keluar susah, misal ya cukup sholat di rumah. Bisa sholat di rumah. Gimana nih, perlu gak 2 kali ruku, 2 kali ruku? Wah, saya ribet ini. Ya udah, sholat sunnah biasa aja Pak. Ya, sholat sunnah gerhana biasa, mau gerhana bulan atau gerhana matahari, ya itu sama. Pendapat pertama, sholat sunnah seperti sholat sunnah biasa. Nah, ini bisa kita praktekkan ketika tidak memungkinkan ke masjid atau masjid-masjid tidak mengadakan. Ya, Bapak bingung untuk mengerjakan 2 rakaat 4 kali ruku, bingung, udah sholat sunnah kayak biasa aja. Niat boleh, niat sholat sunnah gerhana. Intinya ketika gerhana, Allah ingin menyadarkan kita, hamba-hamba Allah jangan macam-macam. Ya, matahari dan bulan yang besar saja mampu aku redupkan, apalagi engkau. Jadi ajakan agar kita bertobat, agar kita istighfar, agar kita sholat, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, ada juga pendapat mayufidu anna raka'atani fi kulli raka'atin thalatha ruku'at. Ada pendapat bahwasanya sholat gerhana itu 2 rakaat, tapi setiap 1 rakaat 3 kali ruku. Ada juga hadisnya. Ada juga pendapat yang ketiga, mayufidu anha raka'atani fi kulli raka'atin arba'atu ruku'at. 2 rakaat, tapi setiap 1 rakaat 4 kali ruku. Berarti apa? 2 rakaat 8 kali ruku. Wa minha mayufidu annaha raka'atani fi kulli raka'atin 5 ruku'at. Bahkan ada riwayat 2 rakaat, ya setiap 1 rakaatnya 5 kali ruku. Ini kenapa kalau saya sampaikan, saya bukan berarti ingin membuat Bapak bingung, enggak. Ini cuma pengetahuan, hanya sekedar informasi. Jadi kalau tiba-tiba Bapak mendengar ada yang mengatakan gerhana itu sholatnya macam-macam, 2 rakaat, ada yang 2 ruku, ada yang 3 ruku, ada yang 4 ruku, ada yang 5 ruku. Jadi paham, oh iya memang hadisnya banyak. Ulama madhab juga berbeda-beda. Jadi agar tidak mudah menyalahkan, memang ada pendapat seperti itu. Tapi ini dalam pertemuan ini, ya ini harus kita pegang. Kita ikut pendapat yang mana? Betul gak Pak? Ini jangan dibiarkan ngambang begitu aja. Tapi harus ada yang kita pilih. Ya tentunya dikarenakan kita madhab Imam Syafi'i, maka kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Waqat ruwiyat hadis shalah min fi'li sallallahu alaihi wasallam wal kullu sunnatun. Nah, ini semua riwayat-riwayat ini pernah dilakukan Nabi dan hukumnya sunnah. Ya, jadi memang ini semua riwayat-riwayat datangnya dari Nabi besar Muhammad. Jadi memang diberi kebebasan untuk sholat gerhana ini dengan macam-macam cara. Bi ayyiha fa'alal mukallaf faqad fa'ala ma syara'alahu. Barang siapa yang mengerjakan dengan cara yang manapun itu sudah sesuai syariat, karena memang ada hadisnya. Wa ikhtiyarul ashah minha ala sahih, tapi kita pilih nih yang paling sahih.
Kan kita ngaji nih malam ini, kita pilih yang paling sahih, kita pilih yang paling benar. Yang mana? Semua benar. Tapi kita pilih yang paling benar. Ya. Da'bur ragibina fil fadail arifin bi kayfiyatid dalail wa haditsir ruku'ain fi kulli raqatin asahhu li sihhati adillati wa kathratil qa'ina bih. Nah, tapi yang dipilih ini ya oleh orang-orang yang ingin sholat gerhana, ya, mengenai keutamaan orang-orang yang arif billah, yang orang-orang yang udah kenal Allah, ya, dengan hadis yang paling sahih dan yang paling banyak dijadikan pendapat adalah 1 kali rakaat 2 kali ruku. Ini kita pegang. Ya, jadi yang kita pegang di sini apa? Salat gerhana matahari atau salat gerhana bulan 2 rakaat, tapi setiap 1 rakaat 2 kali ruku. Sebagaimana yang pernah dilakukan di Masjid Jami Alfa Izin. Itu pendapat yang paling sahih. Atahiyat terakhir. Ada tetap. Jadi yang berbeda itu hanya di berdiri saja. Jadi setiap 1 rakaat 2 kali ruku. Ya kalau udah sujud, duduk normal. Iya. Jadi yang berbeda itu cuman ketika berdirinya saja. Kalau sudah sujud, kemudian rakaat terakhir seperti biasa normal. Tidak ada beda. Jadi yang membedakan hanya di setiap 1 rakaat 2 kali ruku. Kira-kira jelas apa tidak? Tapi kalau bingung dikarenakan nggak ada jamaah, misal nggak ada jamaah, ya kalau ada jamaah kan enak, kita tinggal ngikutin. Bingung ya, atau tidak ada yang mengadakan, atau karena kondisi banjir dan hujan deras, misal kan nggak memungkinkan tuh untuk keluar rumah, misal, maka cukup sholat di rumah. Kalau bapak ingat, oh ya setiap 1 rakaat 2 kali ruku, kerjakan. Ya, ajak semua keluarga untuk sholat. Tapi kalau nggak memungkinkan atau bapak bingung, agak lupa, bingung lah, ribet lah, yaudah cukup salat 2 rakaat seperti biasa. Usolli sunnatal kusuf rakaataini lillahi ta'ala. Itu gerhana matahari pakai kaf kalau gerhana matahari. Kalau gerhana bulan usolli sunnatal khusuf pakai kha. Yang membedakan kusuf itu gerhana matahari, kalau kha itu pakai gerhana bulan. Kalau bapak lupa, ya udah sholat niat yang penting. Ya, yang penting nih niat. Jangan sampai nggak sholat, gimana pak? Sholat semalam? Kagak. Kenapa? Lupa saya niatnya. Ya udah sholat aja yang penting. Ya. Jadi kalau kaf itu pakai untuk gerhana matahari, kalau kha itu untuk gerhana bulan. Kalau bapak bingung, udah samain aja. Yang penting niat bapak untuk gerhana bulan. Ya pak ya? Jelas? Sallu ala Muhammad. Fikul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya, yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwasanya masru'iyatul jahri fi sholatil khusuf. Dianjurkan untuk baca jahar keras dalam salat gerhana matahari. Kalau gerhana bulan jelas. Ya, salat malam itu biasa jahar. Setiap salat malam itu jahar. Ya. Kayak maghrib, isya kan jahar. Ya, kemudian sholat taraweh itu jahar. Nah di Mekah, Madinah itu kalau taraweh, kalau Ramadan itu ada juga qiyam Ramadan. Ya, qiyam Ramadan itu ya semacam tahajud. Itu baca jahar juga jam 2-an. Sholat lagi jam 2-an. Itu juga dibacanya jahar. Ya. Baik. Wa qalatil jumhur yusirru fi kusufis syams wa yajharu fi khusufil qamar qiyasan ala salatil khamsi. Tapi menurut jumhur ulama itu kalau gerhana matahari dibaca sir, pelan. Kalau gerhana bulan dibaca jahar. Qiyasan ala salatil khamsi, disamakan dengan salat 5 waktu. Ya, tapi ada pendapat yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan kalau matahari baca sir, samain sama zuhur asar. Ya. Kalau malam gerhana bulan jahar, samain sama maghrib dan isya. Ya. Jadi jangan menyalahkan kalau ada yang sir atau yang jahar, ya semua memang ada dalilnya. Shallu ala Muhammad. Bayanul kaifiyatil ula min salatil kusuf wa biha qala al jumhur rakaataini fi kulli rakaatin ruka'ani wa sujudani. Ya tadi kita mengenai tadi cara-cara, ya itu kan caranya macam-macam. Ya.
Kalau riwayat Bukhari itu 2 rakaat, setiap 1 rakaat 2 kali ruku. Itu riwayat Sahih Bukhari. Kalau 1 rakaat 4 kali ruku itu riwayat Sahih Muslim. 1 rakaat 4 kali ruku itu riwayat Sahih Muslim. Kalau 1 rakaat 3 kali ruku itu juga riwayat Sahih Muslim. Kalau 1 rakaat 5 kali ruku itu riwayat Abu Daud. Jadi masing-masing itu ada hadisnya. Tapi nggak perlu saya sebut di sini. Ya, takut terlalu panjang. Jadi kesimpulannya semua segitu Pak. Tapi ya kita ikut pendapat Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini ikut pendapat riwayatnya Imam Bukhari. Yang mana hadis Sahih Bukhari hadis yang paling sahih. Jadi 1 rakaat 2 kali ruku. Ya. Kemudian yang terakhir, dalam gerhana matahari atau gerhana bulan tidak ada adzan, tidak ada qomat, hanya ada nida saja, as-salatu jami'ah. Ya. Jadi pertanda bahwasanya sholat akan segera dimulai. Shallu ala Muhammad. Jadi tarawih itu tarawih adanya Bilal itu bukan bid'ah. Kalau ada mengatakan itu tarawih ya ada Bilal begitu itu bid'ah, ya itu kurang belajar aja. Oh tuh nggak ada hadisnya. Ya kamu nyari sendiri nggak nemu. Coba nanya sama Ustadz, nemu hadisnya. Emang punya kitab berapa di rumah? Kok bilang nggak ada? Ya. Yang saya belum lihat, kamu belum lihat belum tentu nggak ada. Kamunya aja yang belum lihat. Kalau nanya sama Ustadz, nanya sama Kiai, ya ketemu. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil istisqa. Bab sholat istisqa, bab minta hujan. Kalau sekarang nih nggak usah perlu istisqa, udah hujan mulu. Ya, justru kita kalau udah hujan udah takut, wah banjir ini. Ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya berkata, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadian mutabaddilan mutakhassyian mutarassilan mutadarrian fa shalla rak'ataini kama yusalli fil id lam yakhutub khutbatakum hadhihi rawahul khamsah wa sahahu Tirmidzi. Nah, ini pernah Pak terjadi paceklik berkepanjangan. Ya, pernah terjadi kemarau panjang di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu Nabi besar Muhammad salat istisqa mutawadian dengan keadaan yang penuh dengan tawadu, mutabadzilan, memakai pakaian yang sederhana. Jadi ketika sedang paceklik, ketika sedang kemarau itu kan lagi susah Pak, betul gak? Susah, tidak ada air, ya binatang-binatang peliharaan banyak yang mati kehausan, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman juga tidak ada yang tumbuh. Kalau dulu kekeringan, wah susah benar Pak. Kenapa? Karena harta mereka itu ya ternak, ya, ayam, kambing, sapi, onta, itu ternak, itu harta mereka. Ketika terjadi paceklik ya banyak yang mati, berarti harta habis. Kemudian ya tanaman-tanaman nggak tumbuh, ya tanaman jagung, padi, semua ketika tidak ada air nyiram dengan apa? Ya susah. Kalau zaman dulu benar-benar susah kalau udah paceklik. Ya. Maka itu ketika terjadi paceklik, terjadi kemarau, itu salat istisqa jangan pakai pakaian bagus, jangan pakai pakaian mewah, jangan pakai pakaian baru. Kan umumnya nih semua perintah-perintah agama ketika kita ibadah pakai pakaian terbaik, betul gak Pak? Terutama Idul Fitri, Idul Adha, justru kita dianjurkan ya kalau ada baju yang bagus pakai baju yang paling bagus. Ya. Bahkan tuh kalau Jumat ya pakai pakaian putih, pakai pakaian yang bagus, pakai sorban, ya itu umumnya perintah-perintah agama ketika kita ibadah pakai pakaian terbaik. Tapi ketika paceklik, ketika susah, ya itu dibalik, jangan pakai pakaian bagus, jangan pakai pakaian mewah, jangan pakai pakaian terbaik, justru dianjurkan untuk memakai pakaian sederhana untuk
agar cocok dengan keadaan. Ini keadaan lagi susah. Ini keadaan lagi susah, maka juga kita pakai pakaian yang sederhana, jauh dari kemewahan. Sebagai tanda, ya Allah, kita ini lagi susah. Kita ini fakir, yang maha kaya hanya Engkau, yang maha kuat hanya Engkau, yang maha hebat hanya Engkau, yang maha kuasa hanya Engkau. Ya, mutakhasyian, ya, dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mutarassilan, mumtahilan wa muta'anniyan fi misyatih. Jalannya pelan-pelan. Ya, secara normal, ini kita umat Islam dianjurkan, ya, kalau jalan jangan lemes, jangan letoy. Kenapa? Kalau jalan letoy itu musuh-musuh Islam gak ada yang takut lah. Ya, umat Islamnya jalannya leto-letoy. Ya, kalau udah sepuh ya wajar. Ini kalau anak-anak muda jalannya seret. Nah, itu nggak boleh itu. Kan ada orang tuh, ya Pak Haji, itu kita dengar orang jalan bunyi sendalnya, seret. Jalannya seret. Kan ada gak tuh Pak ya jalannya? Ya, wah, ini mah fulan bin fulan ini. Ya. Itu kalau jalan ngesot, seret, itu tanda malas. Ya, itu Nabi kita Muhammad SAW itu kalau jalan tegap, jalan cepat dan tegap, setapak demi setapak, nggak nyeret jalannya. Bagaikan orang yang turun dari tangga. Orang kalau turun dari tangga gimana? Ya, cepat. Ya. Dulu guru kami Habib Ahmad bin Hasan Fattak itu sangat marah kalau ada anak-anak muda jalannya pelan, karena beliau jalan cepat. Itu kalau kita jalan di samping beliau dipegang tangan kita, setengah lari kita, saking cepatnya jalannya. Ya, almarhum Habib Ahmad tuh jalan cepat sekali, orangnya tinggi besar, jalan cepat, jadi di samping dipegang. Kalau jalan pelan ditegur, anak muda yang segar jalannya, yang kuat. Ya, ini kalian semua nih pemuda-pemuda Islam harus kuat, harus segar. Kalau lemah-lemah, musuh-musuh Islam nggak ada yang takut. Nah, tapi ketika terjadi paceklik, terjadi kemarau panjang, kita akan sholat istisqa, itu dibalik. Jangan jalan cepat, jalannya pelan, sambil istighfar, penuh rasa takut, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mutadarrian, benar-benar dalam berharap, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakhtub khutbatakum hadih, itu Nabi besar Muhammad SAW itu tidak berkhutbah seperti khutbah Jumat, jadi ceramah biasa aja. Jadi beda Pak antara ceramah dengan khutbah. Kalau ceramah itu bebas, nggak ada rukun-rukunnya. Ya, kalau ceramah itu bebas, nggak ada rukunnya. Kalau khutbah itu ada aturan. Ya, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Nah, ini kalau terjadi gerhana, kalau terjadi paceklik berkepanjangan, semoga tidak terjadi, amin. Ya, itu sholat dan cukup ceramah saja, bukan khutbah. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Al-istisqa'u, apa sih istisqa itu? Nah, istisqa itu lugatan tolabus suqyah. Salat istisqa artinya salat minta hujan. Ya. Wa syar'an tolabus suqi minallahi ta'ala. Menurut syariat itu minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala inda usul jadbi, ya, bitanai alaih wal istighfar wassalah. Jadi minta hujan kepada Allah ketika paceklik. Dengan apa mintanya? Dengan banyak memuji Allah, dengan banyak istighfar, mohon ampun, bertobat, wassalah, dan mengerjakan sholat. Wa huwa masru'un, dan ini dianjurkan. Waqmaluhu, sempurnanya, an yakuna rakaataini wa khutbataini. Ya, sempurnanya hendaknya ada sholat 2 rakaat dan ada ceramah. Ya. Yata'ahabu qablahu bisadaqatin wa syamin wa taubatin wa iqbalin al khairi wa mujanabatis syarri wa ghairi dzalika min ta'atillah ta'ala. Tapi sebelum sholat itu udah diumumkan. Ya, ini jamaah pelumpang, jamaah Masjid Al-Faizin, insyaallah 3 hari lagi kita akan mengerjakan sholat istisqa. Ya. Ini bahkan Pak, kalau udah pemerintah yang memerintahkan wajib jadinya Pak. Ini sholat istisqa kan hukumnya sunnah. Tapi kalau udah pemerintah mengumumkan, ya, ini sudah terjadi kesulitan nasional, paceklik berkepanjangan, kemarau berkepanjangan,
Jadi nasional ini udah kesusahannya ketika pemerintah mengumumkan kepada rakyat Indonesia untuk sholat istisqa, maka sholat istisqa jadi wajib. Itu kalau kita nggak sholat jadi dosa itu. Nah biasanya itu dikasih waktu, ya, ditentuin, jadi nggak mendadak. Sekarang hari apa nih? Sabtu, ya, Ahad, Senin, Selasa. Misalnya ini hari Selasa nanti, ya, atau hari Rabu kita akan mengerjakan sholat istisqa. Nah dikarenakan kita akan mengerjakan sholat istisqa, ya, maka bersiap-siap bisodakotin, banyak sedekah. Semua yang punya harta lebih sedekah. Kenapa? Karena ini nggak turun kesusahan, melainkan lantaran dosa, lantaran maksiat, ya, lantaran banyak larangan-larangan Allah yang dikerjakan. Ayo tobat nasional, sedekah, wasiyamin, bahkan puasa. Ini kalau udah pemerintah nyuruh puasa, puasa. Sebelum sholat istisqa puasa, itu wajib Pak jadi puasa tuh. Kenapa? Karena udah pemerintah yang memerintahkan, tapi secara normal hukumnya sunnah, ya. Wa iqbalul khair, banyak berbuat taat, ya. Ngadain apa? Istighotsah misalnya. Ngadain khatmul Quran, baca Quran, ngadain dzikir, baca rotib, ya. Semua macam-macam perbuatan-perbuatan yang baik. Itu biasanya. Jadi istisqa itu tidak mendadak. Jadi ada persiapan-persiapan sebelum mengerjakan sholat. Shallu ala Muhammad. Dan dijelaskan di sini apa penyebab terjadi kemarau panjang. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dan Syekh Sulaiman Nuri berkata, ya, wa dzalika inda usulil qahti wa sababu dzalika man'ul ibadi zakatu amwalihim. Dikarenakan banyaknya manusia udah nggak bayar zakat. Ketika manusia udah nggak peduli sama zakat, banyak yang nggak bayar zakat, baik itu zakat harta, zakat perdagangan, zakat emas, ya, banyak yang nggak bayar zakat, maka akan terjadi kesusahan secara nasional. Tuh hati-hati tuh, ya. Wa tatfiful kaili wal wazni, dan disebabkan banyak kecurangan, banyak yang dagangnya nipu, ya, ngurangin timbangan, ngurangin ukuran, banyak korupsi. Jadi ini sebab orang pelit dan sebab orang-orang curang ini akan menyebabkan bencana secara nasional, akan menyebabkan satu negara itu ditimpa kesusahan dan kesulitan. Maka dari itu, ya, hendaknya ini menjadi kesadaran. Sekarang ini udah banyak orang yang nggak bayar zakat, udah nggak peduli sama zakat, ya. Zakat harta itu wajib dikeluarkan. Jadi kalau Bapak punya simpanan duit, ya, senominal 84 gram emas. Sekarang emas tuh 1 gramnya berapa? Hampir 2 juta. Ya, hampir 2 juta. 2 juta kali 84. Berapa tuh duit? Ya, banyak Pak ya? Iya. Nah, itu seharga emas. Bapak punya duit kesimpan gak kepake, ya, kesimpan gak kepake, ya, sampai setahun disimpan itu, ya, lebih dari itu, lebih dari 84 gram emas, nominalnya wajib dikeluarkan, ya, wajib dikeluarkan zakatnya, ya, 2,5% dikeluarkan, itu wajib tuh. Itu zakat harta namanya. Ada juga zakat emas, beda lagi. Nyimpan emas cuman 20 gram nggak kena zakat, cuman 30 gram nggak kena zakat, ya. Tapi nyimpan udah 84 gram emas kena zakat, itu udah nyampe setahun, ya, keluarkan 2,5% dari simpanan emasnya. Kalau emasnya itu ada 100 gram berarti apa? 2,5% dari 100 gram, ya. Apa kong? Ya, 2,5% dari 100 gram. Kalau punya 200 gram berarti apa? 0,5%, 2,5% dari 200 gram. Ya, jadi 84 itu cuman apa? Nominal. Takaran nominal udah wajib zakat. Paham Pak ya? Hah? Berarti zakat duitnya. Zakat duit.
Oh, itu beda. Jadi uang-uang, emas-emas. Ya. Jadi zakat mal itu berupa uang, beda zaman dulu. Zaman dulu itu alat tukarnya emas sama perak. Ya, kalau zaman dulu. Nah, baik, ini jadi kalau emasnya belum mencapai nominal, ya dia belum wajib zakat. Tapi kalau dia mau sedekah, bagus. Kalau dia mau mengeluarkan itu bagus. Kan sekarang ini kan ada zakat profesi. Ya, sebetulnya zakat profesi itu bukan zakat. Tapi kata Habib Muhammad almarhum, ya udah jangan dilarang, orang udah mau ngeluarin duit jangan dilarang. Ya, ini orang lagi susah, ada orang mau ngeluarin duit jangan dilarang-larang, udah biarin. Ya, sebetulnya bukan zakat, itu sedekah. Tapi kalau dia bilang zakat terserah dah, yang penting dia mau ngeluarin duit. Ya, orang kerja misalnya, ya gaji 4 juta, gaji 5 juta, gaji 6 juta, habis itu ngeluarin 2,5%, biarin, nggak apa-apa. Ya, berarti langsung dikeluarkan meskipun itu bukan zakat. Ini zakat profesi ini yang pertama kali itu Syekh Yusuf Qaradawi. Ya, tapi udahlah, nggak usah dilarang-larang karena banyak orang susah, banyak orang yang pelit, biarin, dia udah mau ngeluarin. Ya. Kemudian ya ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu dilihat Bapak usaha apa? Usaha sembako, nyampe gak tuh sembakonya? Modal apa? Dagangannya nyampe gak 84 gram emas? Yang dijual saja. Ya, etalase dijual gak? Enggak. Bangku dijual gak? Enggak. Kulkas dijual gak? Enggak. Yang gak dijual jangan dihitung. Yang dihitung barang dagangannya aja, nyampe gak 84 gram emas? Kalau nggak nyampe berarti nggak kena zakat. Tapi kalau Bapak mau sedekah, bagus. Kira-kira jelas Pak tidak nih? Bahkan ketika seseorang wafat, maka tidak otomatis itu menjadi harta milik ahli waris. Nggak otomatis. Ini terkadang ini yang terjadi di masyarakat, bapaknya wafat, ya langsung tuh harta dibagi-bagi. Akhirnya ada yang nagih. Dulu bapak kamu punya utang. Ya, mana buktinya? Nih buktinya. Nih saksinya. Apa kata anaknya? Tagih sono ke kuburan. Kan kurang ajar ini. Ya. Padahal tuh orang tua ninggalin harta. Jadi ketika seseorang meninggal, itu hartanya tidak otomatis menjadi milik ahli waris, tidak. Ini orang tua ninggalin harta berapa? 1 miliar misal. Itu nggak jadi otomatis milik ahli waris, belum. Bahkan haram dibagi-bagi. Nggak boleh dibagi-bagi itu. Belum boleh dibagi-bagi. Sampai kapan? Keluarkan dulu untuk kebutuhan mayit. Ya, keluarkan dulu untuk kebutuhan mayit, pemandian, pengapanan, ya. Kemudian pemakaman, itu keluarin dulu tuh, keluarin dari situ. Ya. Jadi kalau orang tua tuh ninggalin harta banyak, yang mandiin kasih lebih buat sedekah. Oh jangan, udah kamu yang mandi harus ikhlas ya. Iya, yang mandiin harus ikhlas. Tapi kita, ya keluarga duka kalau punya jangan pelit. Nih pelit pakai dalil. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau punya, ini orang tua ninggalin harta banyak, sedekahin buat pahala orang tua, kasih dia lebih. Ya, kira-kira jelas nggak Pak? Keluarkan untuk biaya mayit. Ya. Jelas ya? Itu pertama. Yang kedua, lihat orang tua ini punya hutang nggak? Baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah apa? Zakat. Tahun itu udah zakat belum dia? Ini orang tua tahun itu udah zakat belum? Baik itu zakat harta, ya zakat uang tadi lihat, atau zakat emasnya lihat, atau zakat perdagangannya lihat. Ya, kalau memang wajib zakat keluarkan dulu tuh zakatnya. Jelas Pak ya? Kemudian yang kedua, udah haji belum orang tua? Jadi kalau ini orang tua kaya mampu haji tapi dia tidak berangkat haji, berarti kan dia punya hutang sama Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengancam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi ta'ala wa lam yahuj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang memiliki harta mampu untuk pergi haji tapi dia nggak haji, silakan mati, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Suruh pilih itu, mau mati Yahudi atau mati Nasrani, mendingan mana Pak? Bukan pilihan ini. Ya. Terus gimana kan sekarang ngantri panjang. Ya kita nih doakan ya, nanti kalau udah jadi perkampungan haji,
Ini insya Allah jadi perkampungan haji untuk orang Indonesia, insya Allah akan bisa lebih cepat. Haji sama umrah sama-sama wajib, Pak. Ya, Bapak nih kalau punya duit, saya kalau daftar haji nanti wah masih lama. Ini keburu mati saya. Ya. Kalau saya umroh dulu, nanti uang haji habis. Gimana nih? Umroh aja nggak apa-apa. Setidaknya kewajiban satu udah gugur. Kan haji wajib, umroh wajib. Setidaknya satu udah gugur. Nanti gimana haji? Kan duit udah habis. Ya Bapak udah gak wajib. Ya, kalau nanti tiba-tiba ada rezeki nomplok, ya bisa berangkat haji nggak pakai ngantri, berangkat lagi, kan rezeki nggak ada yang tahu. Betul nggak Pak? Ini kalau saya daftarin haji, ya Allah, ini saya belum tentu hidup, tapi saya kangen pengen ngeliat Ka'bah, saya kangen rindu pengen ziarah makam Nabi. Gugurnya satu dulu, umroh aja, umroh nggak apa-apa, umroh. Setidaknya kewajiban satu gugur, jelas nggak Pak? Jelas. Nah, itu keluarkan dulu nih, orang tua dulu wajib haji apa enggak? Oh, orang tua wajib haji, belum haji, berarti punya utang tuh, keluarkan buat haji. Badal haji ya sekitar 12 juta. Hati-hati jangan tergiur dengan haji badal murah-murah. Nanti tuh nggak bener biasanya tuh. Ya, nanti nggak bener. Ya, udah badal haji yang terpercaya, nggak apa-apa mahal dikit, yang penting Bapak yakin bahwasanya nih orang tua sudah dibadal hajikan. Keluarkan dulu tuh duitnya. Jadi keluarkan buat biaya kematian, keluarkan, lihat punya utang nggak? Utang zakat berarti keluarkan tahun itu. Terus apa? Utang haji ada gak? Dia udah haji belum? Belum. Keluarkan dulu buat haji. Nah, kemudian yang dilihat selanjutnya yang keempat, ada gak utang sesama manusia? Tapi juga jangan ngegampangin, takutnya orang nipu nih punya utang. Harus ada bukti. Ada gak catatannya? Ada gak saksinya? Kalau ada bayarkan dulu utang. Nah, sisanya baru itu harta waris, baru boleh dibagikan. Kira-kira jelas Pak tidak nih Pak? Sallu ala Muhammad. Baik, dikarenakan waktu habis. Waktu habis ya? Ya, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Farij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Qur'an bisa maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.